supaya kedepannya itu jangan sampai para donatur itu jadi ragu-ragu, tau gak sih sebenarnya? Bener, namanya kita mendonasi itu kan ikhlas ya. Tapi kan ikhlasnya itu tepat sasaran, say. Ikhlasnya itu tepat guna loh. Hola netizen yang tercinta. Agus Salim, pria yang jadi korban penyiraman air keras oleh karyawannya, kini menangis setelah kondisi matanya divonis buta permanen. Saat kembali hadir di podcast Deddy Sumargo, Agus Salim mengaku sangat terpukul karena cuma bisa memakai mata buatan dan tidak bisa melihat lagi selamanya. Agus menceritakan kesedihannya setelah mendapat vonis soal kondisinya dari dokter. Menurut Agus, akibat kerusakan di matanya, dokter hanya bisa membantu membuat mata buatan, namun tidak bisa melihat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lagi rame nih soal uang donasi. Podcastnya si Kodensu juga udah keluar. Kalau dari sisi aku nih ya, menurut opiniku, uang donasi itu dipakai untuk case yang lagi kalian open donasi, bukan untuk bayar keperluan rumah, kebutuhan rumah, keperluan pribadi dan lain-lain. Dalam case ini kan soal mata ya. Alangkah baiknya uang donasi yang udah kekumpul tuh sebenarnya dipakai untuk pengobatan mata dulu nggak sih? Karena kan itu kan emang open donasinya untuk case tersebut. Cuma yang aku dengar katanya uangnya dipakai untuk keperluan pribadi dulu. Nanti ketika uangnya sudah terpakai untuk pengobatan dari case tersebut, baru sisa uangnya ya terserah gitu loh mau dibuat apa, iya nggak sih kalau menurut pendapatku ya. Jadi wajar sekarang Tenovi lagi mempermasalahkan ini dan banyak juga netizen yang tanya karena memang tujuan dari donasi tersebut kan untuk keperluan yang sedang urgent, untuk case yang mendesak dan memang membutuhkan pertolongan. Kelanjutannya aku masih mau nonton podcast Kodensu. Itu kalau menurut gue, Kanovi di sana itu sudah menjelaskan, menggarisbawahi kalau dia open donasi itu untuk pengobatannya. Walaupun disebutkan kalau untuk keperluannya Mas Agus gitu kan. Tapi nih menurut gue ya, namanya open donasi untuk pengobatan, which is itu diupayakan dulu semaksimal mungkin pengobatannya, ya kan? Diupayakan dulu semaksimal mungkin kemana, karena para donatur itu menginginkan kesembuhan ya. Donatur itu memberikan donasi itu untuk kesembuhan loh, which is kalau misalnya 2 mata yang kena, oke lah kita upayakan 1 mata, yang penting ada upaya, say. Kalau yang gue lihat ya, ini kenapa sih gue sampai angkat lagi gitu kan, supaya kedepannya itu jangan sampai para donatur itu jadi ragu-ragu, tau gak sih sebenarnya? Bener, namanya kita mendonasi itu kan ikhlas ya. Tapi kan ikhlasnya itu tepat sasaran, say. Ikhlasnya itu tepat guna loh. Maksudnya gitu ya, dalam konteks yang diangkat oleh Kanovi itu adalah tepat guna ya. Terlepas dari seluruh pengobatannya sudah dijalankan dan apabila uang itu masih sisa pun itu ditanyakan kembali ke yayasan. Ini ada sisa nih, bagaimana? Nah, jadi itu akan dipertanggungjawabkan oleh yayasan tersebut kepada para donatur. Kayak gitu loh, say. Karena kan pertama ya kredibilitas yang Kanovi lah yang dipertaruhkan, gitu kan. Podcastnya Bang Densu lah yang yang dilihat orang. Kenapa para donatur itu bisa mendonasikan sekian banyak orang yang tergerak gitu kan? Karena podcastnya Bang Densu. Kayak gitu maksudnya, say. Ya bukannya berarti ya terserah dia dong uangnya mau buat apa, bukan begitu konteksnya. Itu udah gue tonton juga berkali-kali, udah gue pahami juga berkali-kali ya. Tapi kan dalam podcast itu kan udah clear sih ya, udah clear lah, udah sama-sama dijelaskan, udah clear. Tapi kedepannya kan kita belajar dari kesalahan, bukan? Kita kan belajar dari kesalahan ya, supaya jangan sampai nih gara masalah ini jadi orang-orang udah pada nggak percaya gitu. Mungkin di kedepannya itu akan dikelola dengan baik oleh yayasan aja yang bisa dipertanggungjawabkan secara transparansi gitu, say. Ya, kayak gitu. Walaupun habis triliunan, mata Mas Agus tetap tidak akan bisa melihat pulih seperti semula. Gini guys, bantu share-nya dan
Apini ya. Ini mungkin hal yang menyakitkan bagi keluarga Mas Agus juga Mas Agus, tapi fakta ini harus saya sampaikan. Jadi kenyataan harus saya sampaikan. Jadi gini ceritanya, kan ada namanya Mas Agus, itu orang yang disiram air keras hingga mengalami kebutaan. Singkat cerita, dia open donasi dibantu oleh Teh Novi dan bersama Densu juga ya. Kemudian singkat cerita juga mendapatkan donasi 1,5 M dengan tujuan untuk operasi matanya bisa melihat. Nah, saya jelaskan faktanya bahwa itu tidak bisa melihat lagi. Jadi gini, yang namanya operasi mata yang bisa melihat, orang awam kan masih banyak yang memahami bahwa operasi donor mata itu ganti matanya. Nggak seperti itu. Jadi gini, donor mata atau mata yang bisa dioperasi kembali bisa melihat itu hanya bagian kornea. Jadi bagian terbesar yang bisa dipahami oleh kita bahwa mata itu ada kornea, ada retina. Kornea itu bagian lensa terluar, itu transparan. Kemudian retina itu sebagai filmnya yang merekam cahaya mengubah menjadi sinyal listrik yang bisa dikirim ke otak melalui berbagai ribuan saraf atau jutaan saraf bahkan. Nah, jadi yang bisa didonorkan mata seseorang kepada orang lain itu hanya bagian luarnya saja, bagian lensanya saja. Kalau selebihnya nggak bisa. Nah, kenapa saya mengatakan punya Mas Agus itu tidak bisa melihat lagi, alias dia harus buta permanen, karena kerusakan menurut yang saya dengar informasinya dari dokter itu kerusakan 90% lebih. Sementara kalau 50% aja itu kerusakan 50% nggak bisa diganti ya, nggak bisa dioperasi, nggak bisa lihat lagi, itu dosa segitu udah parah. Tanpa harus mendapat takdir, mohon maaf, harus dijelaskan. Jadi gini, punya saya itu bola mata saya masih oke ya, masih oke. Dan saya masih bisa lihat sinar, masih bisa membedakan antara kertas hitam dan putih, masih bisa. Bahkan dalam dekat, misalnya pipi cewek dekat, masih bisa bedakan pipi yang bening saya lihat itu masih bisa. Tetapi mata saya juga nggak bisa dioperasi pakai donor. Berapapun kornea juga nggak bisa, yang harus disadari itu. Jadi intinya bahwa mata yang bisa didonorkan itu harapannya kan dapat donor kan, bisa dioperasi bisa lagi. Itu kerusakannya, kesimpulannya hanya di bagian kornea saja. Yang selebihnya itu misalnya retina rusak, itu pun tidak bisa didonorkan. Apalagi korneanya rusak, retinanya rusak, udah nggak bisa. Bolanya rusak, ya kalau bola matanya rusak, ya ibaratnya kamera, lensanya udah rusak, casingnya, mesinnya juga rusak. Kalau dapat lensa, mau ditempelin mana? Kan nggak bisa. Jadi donasi yang sebesar itu, saya kira mungkin jangan fokus untuk penyembuhan untuk bisa lihat lagi. Yang terpenting buat Mas Agus sekarang, dipulihkan mentalnya dulu agar bisa menerima kenyataan ini, dan bagaimana dia bisa menjadi manusia dengan kehidupan baru, menjadi manusia yang bisa mengerjakan apa yang bisa dikerjakan, tetapi bisa menghadapi hidup normal lagi, bisa tetap bekerja, bisa ngurus anak istri. Tahu nggak? Anak saya itu 5 dan saya juga tetap berkarya. Walaupun mata saya nggak berfungsi, tapi ya nggak boleh saya lebih gitu. Jadi ya guys, kesimpulannya, kenapa saya nyebut habis triliunan nggak bisa dipulihkan? Ya karena itu faktanya, mata yang bisa dipulihkan, yang bisa dioperasi, bisa melihat lagi ketika mengalami kerusakan, itu hanya bagian kornea yang bisa didonorkan dari mata ke orang lain dengan berbagai rumitnya itu dokter yang tahu ya, termasuk persyaratannya. Itu pun hanya bagian luar, korneanya saja, selebihnya itu nggak bisa. Ada yang berpikir ganti bola mata. Emang bola mata itu kayak bolam yang bisa dicopot, diganti dengan dibelikan di toko? Nggak bisa seperti itu ya. Jadi bisa di-share info ini, barangkali keluarga yang bisa tahu bahwa Mas Agus tidak bisa seperti itu, tapi dia bisa kembali hidup normal seperti layaknya orang lain. Hanya saja matanya nggak bisa melihat, tapi dia bisa hidup normal, bisa bekerja, bisa nafkahi anak istri, itu tetap bisa.